bertemu lagi dengan kita di podcast 11 IPS 4. Nah, di sini kita bakal datangin atau wawancara salah satu guru yang ada di sekolah kita, yaitu Bu Mary, ibu tercinta. Klop deh buat ibu. Love you. Oke ibu, di sini kan kita ada tentang materi buat apa ya? Tugas, kita ada tugas. Ya, terus Materinya teh tentang kehamilan. Nah, di sini kita mau nanya tentang kayak gimana sih proses kehamilan teh? Oke, podcast kali ini katanya mau ngebahas tentang proses kehamilan dan kelahiran ya. Oke, Neng nanya gimana sih tentang proses kehamilan? Sebenarnya proses kehamilan di makhluk hidup itu ada dua, yaitu ada secara seksual dan aseksual dalam makhluk hidup. Kalau secara aseksual, kehamilan itu pertamanya terjadi karena adanya yang aseksual dia secara fragmentasi, ada yang secara bertunas, ada yang secara membelah diri. Kalau biasanya makhluk hidup berupa manusia dan hewan, dia kehamilannya itu dimulai karena adanya proses secara seksual atau masuknya sperma dan bertemunya sperma dengan ovum yang mengakibatkan terjadilah kehamilan di rahim seorang ibu. Itu contoh di manusia seperti itu. Nah, terus hormon apa aja sih yang mendukung perkembangan si janin? Oke. Ketika wanita hamil, tentu saja dalam proses menikah dulu ya, menikah, terus dia berhubungan dengan suaminya, dia hamil. Hormon apa saja sih yang biasanya dikeluarkan oleh ibu hamil tersebut? Banyak sekali hormon yang berperan di ibu hamil. Salah satunya ada LSH, FSH, estrogen. Ada juga hormon untuk mengeluarkan atau membuka saluran-saluran ASI. Karena kan setelah melahirkan kita akan menyusui anak kita, seperti itu. Lalu ibu mau nanya, kalau pola makan apa saja sih yang bagus untuk ibu hamil? Sebenarnya kalau ibu hamil ini tidak segala dimakan tidak apa-apa, tapi mungkin makanannya harus yang sehat, begitu ya tentunya. Nah, contoh makanan-makanan yang sehat adalah makanan yang tentu saja nutrisinya terpenuhi, vitaminnya terpenuhi, karbohidratnya terpenuhi, proteinnya terpenuhi, dan tidak makan makanan yang membahayakan. Contohnya misalkan minum minuman beralkohol atau merokok atau minum-minuman soda yang berlebih. Ya, yang penting cukup vitaminnya, cukup proteinnya, cukup karbohidratnya, dan tidak mengganggu untuk ke proses kehamilan. Biasanya sih yang baik mah ya tentu karbohidrat nomor 1 ya. Proteinnya terpenuhi, susu. Biasanya kan kalau ibu hamil biasanya ditambahin susu untuk menghilangkan rasa mual. Tapi ibu kan banyak nih dokter-dokter yang menganjurkan untuk makan es krim. Itu kalau mengkonsumsi es krim berlebihan gimana? Nah, biasanya kenapa sih dokter-dokter tuh nyaranin untuk makan es krim? Es krim ini biasanya digunakan ketika bayi di dalam kandungan kita yang sudah umurnya 7 bulan tapi dia berat badannya tidak memenuhi kriteria. Nah, karena es krim itu mengandung sebuah kalek ya, jadi dia susunya itu berlebih dan kalek ada juga dingin yang mengakibatkan si berat badan si bayinya itu naik secara cepat gitu biasanya. Emang kalau kriteria janin yang saat melahirkan itu emang berapa sih? Nah, biasanya kriteria berat badan janin untuk dilahirkan itu antara 2,5 kilo sampai 4 kilo sih biasanya. Itu 4 kilo udah paling besar itu bayinya. 2,5 kilo itu udah paling kecil. Karena anak ibu juga 2,75 kecil. Jadinya kecil segede bantal guling, segede guling bayi. Oke. Ibu, kalau apa yang akan terjadi apabila seorang ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan kehamilan? Nah, biasanya kalau kita hamil kita tuh harus periksa ya ke dokter. Karena kenapa? Kalau kita tidak periksa kita tidak akan tahu perkembangan bayi dalam tubuh kita. Kita kan nggak tahu, nggak bisa ngeliat kan di dalam rahim tuh seperti apa. Nah, dokter itu kan punya yang namanya alat USG atau ultrasonograf yang bisa kita melihat langsung di dalam tubuh kita si rahim tersebut seperti apa. Kita bisa melihat tangannya sudah ada atau belum, dia sudah bisa jantungnya sudah berfungsi atau belum, lalu besarnya seperti apa, dan bonusnya kita bisa tahu sebelum kita melahirkan kita bisa tahu jenis kelaminnya. Apa sih yang kalau kita nggak periksa gimana Bu? Ya tentu saja berbahaya. Kita kan
tidak tahu perkembangan janin itu seperti apa. Nah, Ibu kan biasanya kalau yang hamil itu kan suka mual-mual gitu. Iya. Nah, penyebab bisa mual itu teh kenapa sih? Terus kan biasanya gini ada di pagi morning sickness gitu gini. Oke. Kok terjadi yang namanya morning sickness? Nah, jadi morning sickness itu terjadi karena kebayang nggak? Dari yang asalnya tidak ada yang hidup di dalam rahim kita menjadi ada benda yang hidup di dalam tubuh kita yang mengakibatkan hormon kita juga tidak teratur. Sebenarnya sih kalau ngidam-ngidam kayak misalkan tiba-tiba pengen apel, tiba-tiba pengen rujak yang seger-seger, itu mah jangankan orang hamil, ibu juga suka pengen gitu kan ya. Tapi itu mah terkadang dikait-kaitkan dengan kalau enggak dikasih nanti anaknya ngacai lah, naon apa itu mah mitos aja sih. Jadi morning sickness pasti terjadi karena adanya sesuatu yang hidup di dalam tubuh kita lagi gitu. Terus kan ibu biasanya kalau kita nyidam nih, misalnya ibu yang nyidam, tapi malah kebalikannya malah suaminya yang nyidam. Oh iya, suka ada yang jadinya teh suaminya yang muntah-muntah, Ya, suaminya yang kayak pengen gitu. jajan Yang rujak. segar-segar gitu. Kadang nanti suaminya jadi pengen ke cewek cantik. Nah, jadi biasanya itu mah mitos aja sih sebenarnya. Ya sebenarnya yang merasakan mah ibu hamilnya sendiri karena kan rahimnya ada yang hidup, terus kalau membesar kan si organ-organ tubuh kita juga berdesak-desakan yang menyebabkan biasanya kenapa sering pipis karena kan kepencet sedikit ininya kandung kemihnya. Terus kenapa kok sering mual? Karena kan si lambungnya juga kedesak-desak gitu kan, mengakibatkan si asam lambungnya cepat naik seperti itu. Terus ibu kan suka ada yang keguguran gini ya. Tadi teh pemicu terjadinya keguguran teh. Kenapa? Oke. Pemicu terjadinya keguguran biasanya tidak bisa melekatnya janin ke rahim. Jadi kan janin itu melekat pada rahim. Embrio melekat pada rahim lalu menjadi janin dan menjadi sebuah bayi gitu kan. Nah, keguguran itu terjadi biasanya di trimester pertama atau di pertama hamil. Nah, itu tuh tidak bisa melekatnya biasanya si janin tersebut ke dinding rahim atau adanya kelainan atau tidak kuat ataupun kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kita beralkohol, merokok ataupun kita makan makanan yang tidak sehat, bisa juga karena kita aktivitas terlalu berlebih. Banyak sekali faktornya sebenarnya. Kalau terjadinya hamil anggur, Ya hamil anggur, hamil di luar rahim. ya Itu mah kelainan sih sebenarnya kalau hamil anggur mah memang. Oh, jadi itu tuh jadinya tuh jadi di luar Bukan rahimnya bentuknya kayak anggur, bukan, tapi dia di luar rahim gitu. ya. Apa pengalaman Ibu pada masa kehamilan? Oke, pengalaman saya pada masa kehamilan tentu saja banyak pengalaman yang diambil adalah pada saat kehamilan pertama yang saya pun kan baru merasakannya, apa itu morning sickness tadi, bagaimana kalau tidur tidak bisa terlentang, harus ke pinggir. Terus saya itu punya pengalaman begini, kan perut gede, terus pengen tengkurap, kan nggak bisa kan. Nah, jadi saya itu kursi 1, kursi 2, terus tengah-tengahnya dibolongin, kursinya bolong. Nah, si perut saya tuh ada di bolong itu, saking saya pengen tengkurapnya. Itu pengalamannya. Yang kedua ya pengalamannya karena saya ini adalah ibu yang melahirkan secara sesar. Jadi anak saya dua-duanya secara sesar tidak normal. Saya tidak tahu rasanya bagaimana itu mules. Saya tidak tahu rasanya kata orang-orang ngeluarin bayi. Saya itu nggak tahu seperti itu. Mungkin pengalamannya ya masuk ke ruang operasi sendirian, nggak ditemenin sama suami. Terus Ibu, bagaimana sih pandangan Ibu nih terhadap orang-orang yang sangat susah mendapatkan momongan? Nah, sebenarnya untuk mendapatkan momongan itu kan anak itu adalah rezeki dari Allah. Bukan berarti tidak punya anak tidak punya rezeki, tapi ada bonus yang Allah berikan untuk kita. Ya kalau pendapat saya untuk yang belum punya anak ya tetap semangat. Ya yakin aja pasti Allah akan memberikan rezeki untuk kalian segera siap menjadi orang tua. Tinggal usahanya aja terus-terusan dikuatin, doanya terus-terusan dikuatin. Ya mintanya ke Allah terus-terusan dikuatin biar cepet-cepet dikasih, gitu aja sih. udah ibu paling segitu aja. Oke. Makasih kita, makasih Ibu. Sampai ketemu lagi Dadah. di podcast nanti. Halo semuanya.
semuanya, balik lagi di podcast kelas 11 IPS 4. Kali ini kita bakal lanjutin pembahasan dari materi sebelumnya. Kali ini bakal bahas tentang melahirkan. Yang pertama mau ditanya nih kepada Ibu, perubahan fisik yang dialami menjelang atau sesudah persalinan, perubahannya gimana? Oke. Perubahan fisik saya ya, terusnya jadi semakin gendut. Jadi sebelum ngelahirin, kalau untuk ibu pribadi sebelum melahirkan saya gendut enggak, kurus banget enggak, biasa aja gitunya, yang biasa-biasa lah ya, wanita bohai pada saat itu. Nah pada saat saya hamil, saya itu adalah jadi ngecili, jadi kurus gitu jika nu disiksa gitu atau gimana. Enggak, jadi pada saat saya hamil saya kurus. Kenapa? Karena kan saya ngidamnya morning sicknya berat, tiap makan muntah terus aja, seperti itu yang mengakibatkan berat badan saya turun. Setelah melahirkan terus ya jadi segede gini. Setelah melahirkan mah ya rada-rada gendut saeutik lah gitu. Tapi Bu pernah baca artikel nih, katanya kalau misalnya udah ngelahirin punya bayi kan menyusuin, itu katanya lebih lapar dari pas hamil. Nah katanya gitu ya, tapi aku mah enggak, tapi memang kayak gitu. Jadi memang seharusnya kenapa kita lapar setelah pasca kita menyusui, karena bayi kita ini kan makan makanan atau air susu kita ini berasal dari apa yang kita makan, seperti itu. Jadi kita bakalan sering makan, terus kan habis nyusuin tuh capeknya tuh sebenarnya bukan capek, cara rangkel gitunya, terus ya, jadi akhirnya minum gitu kan, karena kan ada masa setelah melahirkan tuh ada masa libur kan 40 hari yang mengakibatkan yang biasanya beraktivitas jadi magernya tumpulnya makan lagi gitu. Terus Bu kalau misalnya ibu hamilnya makan pedas nih, bakal ada kecampur efek samping buat anak dari ASI. Oh iya. Menyusui. Oke. Kenapa sih kalau misalkan ibu menyusui itu, kalau misalkan kata orang itu, kata mama saya ya, jadi gini. Neng, ulah mama Noel ada, jangan makan seblak, bisin kete air susu nate ladaeun. Nah, iya kayak ya, gitu. atuh besti henteu, eta mah mitos. Itu mah itu aja itu mah mitos kolot baheula gitulah ya. Seperti itu. Terus Ibu, kalau untuk pembahasan persalinan, hal-hal apa aja yang perlu dilakuin untuk mempermudah proses persalinan? Hal-hal yang harus dilakukan untuk mempermudah proses persalinan biasanya cek kolot baheula mah nya cenah ngepelnya teh itu kita teh geningnya deku gitunya, ngepel. Terus ada yang nyebutin minum minyak goreng biar ini cenah biar licin. Terus jalan-jalan. Sebenarnya untuk mempercepat proses kehamilan itu menurut dokter kelahiran ada beberapa metode, yaitu jalan-jalan untuk mempercepat proses pembukaan, karena kan pembukaan itu dari 1 sampai 10. Terus mandi air hangat, relax, itulah yang membuat diri cepat gitu proses kelahirannya. Tuh kudu minum minyak, kabayang tuh minum minyak itu kan misalnya rebel gitu. Ibu, kenapa ya di zaman sekarang itu banyak yang memilih secara sesar? Oke. Ibu, kenapa sih orang-orang sekarang banyak yang lahiran sesar? Sebenarnya imbang ya, ada yang lahiran. Jadi ada beberapa pilihan. Kita bisa memilih, tapi kita juga tidak bisa memilih sebenarnya gitu. Contohnya saya tidak memilih untuk melahirkan secara apa, tapi saya memilih berdoanya, ya Allah selamatkan saya dan bayi saya, sehatkan saya dan bayi saya. Tapi ada beberapa orang yang udahlah pengen sesar aja dengan alasan males mules lah, atau tidak mau vaginanya nanti dijahit lah, atau tidak mau digunting lah, atau tidak mau jalan lahirnya digunting, dijahit, seperti itu. Ada juga yang aku mah pengen normal aja karena aku pengen merasakan bagaimana lahiran normal itu. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa orang-orang itu disesar. Salah satunya yaitu bayi tidak bisa masuk ke dalam panggul, tulang panggul. Jadi kan sebelum melahirkan itu, bayi itu akan menekankan kepalanya masuk ke dalam tulang panggul seorang ibu. Nah, terkadang ada bayi yang memang kepalanya tidak engagement ke dalam tulang panggul tersebut. Jadi nggak gantung, tidak bisa, tidak mules, yang mengakibatkan bayi tidak turun ke bawah. Itulah salah satu kenapa memilih
sesar, ataupun ada lilitan tali pusat ke dalam leher bayi yang mengakibatkan kalau keluar dengan atau lahir dengan jalan yang normal, maka bayi itu akan tercekik dan itu tidak bisa selamat. Kan kita harus menyelamatkan dua-duanya, makanya dari itu terkadang lahiran sesar menjadi opsi berikutnya setelah lahiran normal. Nah kan ibu kalau udah sesar tuh ada bekasnya gini ibu. Iya. Berarti kelahiran selanjutnya juga harus disesar. Nah itu teh batasannya sampai berapa ibu, ada batasannya? Oke, saya pun punya bekas sesar dan pada saat saya lahiran anak kedua, dokter membuka luka lama. Luka lama tersebut dibuka kembali. Jadi bekas lahiran sesar itu dibuka kembali menjadi jalan lahir kembali. Lalu batasnya seperti apa atau banyaknya lahiran sesar itu berapa kali? 3 kali saja. Terbayang kan kita merobek 7 lapisan ke bawah sampai rahim. Kalau 3 kali dijahit, dibongkar jahit 3 kali itu resiko memang. Tapi kata dokter bisa 3 atau 4 lah, itu maksimal 4 seperti itu. Kalau lebih dari 4 gimana? Kalau misalnya udah 4 terus tiba-tiba Tuhan ngasih rezeki anak lagi, terus itu gimana Bu? Ya nggak apa-apa, mungkin kalau lahirnya tidak sesar lagi. Ada loh yang misalkan sudah lahir sesar yang anak keduanya normal, ketiganya jadi normal, tapi ini kalau misalkan lahirannya sesar terus-terusan, itu biasanya batasnya 4 aja udah nggak bisa gitu. Biasanya langsung disteril jadi sama dokternya, jadi nggak bisa hamil lagi gitu. Kalau sesar ada efek samping buat anak atau ibunya? Buat Tentu kedepannya? saja kalau lahiran sesar itu traumanya tinggi. Kenapa? Karena kita di ruang operasi sendiri, temenin dokter, tidak ditemani oleh suami. Efeknya sakitnya banget, kebayang kan? Ngerobekin perut, bagian rahim dirobekin 7 lapis ke bawah, dijahit, setelah biusnya hilang, kebayang perihnya seperti apa. Ketawa aja perih, minum aja perih gitu. Seperti itu. Selain itu bukan sekarang tuh di zaman sekarang